Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang diberikan kepada kita. InsyaAllah pada subuh hari ini kita akan melanjutkan tafsir juz amma, masih di surah Al-Mutaffifin. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan ayat yang ke-7 surah Al-Mutaffifin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yawma idzil lil mukadzibin ila akhiril ayat. Kalla, ya, sekali-kali jangan begitu, ya. Sekali-kali tidak, ya, itu arti kalla. Inna kitabal fujjari lafi sijjin, bahwasanya buku atau catatan amal al-fujjar, orang-orang yang durhaka, orang-orang kafir, orang-orang yang banyak melakukan kemaksiatan, lafi sijjin, pasti berada di dalam sijjin. Nanti kita akan jelaskan apa itu sijjin. Dalam bahasa Arab, kata kalla itu merupakan huruf rad'un wa zajrun, merupakan huruf pencegahan. Tetapi kata kalla dalam bahasa Arab juga banyak memiliki makna, ya. Tergantung redaksi kalimat, ya. Ya. Wa qad takunu bi makna haqqan, ya. Kata kalla juga kadang dia bermakna haqqan, sungguh benar. Jadi kalla bisa artinya sekali-kali tidak, kalla juga bisa artinya sungguh benar, ya. Lianna kalimatil fil lughatil arabiyyah laysa laha ma'nan dzatiyyun la tutajawizuhu, ya, karena di dalam bahasa Arab itu kata-kata itu tidak memiliki satu makna, ya.
banyak makna yang bisa termuat di dalamnya. Ya, jadi katakanlah di sini fatahtamilu an takuna bi makna haqqan inna kitabal fujjari lafi sijjin. Ya, sungguh benar bahwasanya catatan amalan orang-orang kafir itu pasti di dalam sijjin. Ya. Ya. Au takunu bi makna, atau boleh jadi juga kata kalla itu bermakna rad', pencegahan. Ya, itu yang sering kita artikan sekali-kali tidak. Ya. Pencegahan anit takdzibi bi yaumiddin. Ya, mencegah bagi orang-orang yang mendustakan tentang hari kiamat, tentang hari pembalasan. Ya. Ya, jadi kata kalla itu merupakan huruf pencegahan dari pendustaan orang-orang yang mendustakan tentang hari kiamat, yang mengatakan tidak ada hari kiamat. Maka adanya kata kalla itu dia mencegah bahwasanya tidak benar apa yang dianggap oleh orang-orang yang tidak mempercayai tentang hari kiamat itu. Wa ala kulli hal fabayyana Allah Ta'ala fi hadhihi al-ayatil karimah anna kitabal fujjar la fi sijjin. Wa sijjin qala al-ulama, makna sijjin para ulama mengatakan innahu ma'khudun minas sijni. Jadi kata sijjin itu diambil dari kata sijnu. As-sijnu di dalam bahasa Arab itu artinya penjara. Sijnu ya wa huwa ad-dayq, yaitu tempat yang sempit. Wa hadzal makan al-mudayyiq huwa naru jahannam. Ya, tempat yang sempit itu adalah neraka jahanam. Jadi yang dimaksud sijjin di situ adalah neraka jahanam. Wal'iyadu billah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan ayat 13 sampai 14, wa idza ulqu minha makanan dhayqan, jika mereka dilempar ke tempat dhayqan yang sempit, muqarranina daw hunalika subura, ya, dengan dibelenggu. Ya, jadi orang-orang kafir itu mereka ketika hari kiamat dilempar ke tempat yang sempit, itulah neraka jahanam, lalu mereka dibelenggu. Da'u hunalika subura, ya, mereka ya, berteriak berharap ya, ya kebinasaan, ya, mereka mengharap ya, tidak ada siksaan, ya, tetapi sudah terlanjur, sudah dibuang ke dalam api neraka. Ya. Kemudian dikatakan kepada mereka, la tad'ul yawma suburan wahida. Ya. Dikatakan kepada mereka, jangan kalian berharap dapat siksaan hanya sekali saja. Ya, suburan wahida, wad'u suburan katsira. Tapi dikatakan kepada mereka, mintalah, haraplah kebinasaan yang banyak, siksaan yang banyak. Ketika masuk di dalam api neraka, mereka berharap, semoga hanya satu kali saya mendapatkan kebinasaan, hanya sesaat saya mendapatkan ya, siksaan api neraka. Tetapi dikatakan jangan berharap begitu, harap banyak mendapatkan kebinasaan. Ini berupa bentuk celaan bagi mereka yang dulu mendustakan tentang hari kiamat. Ya. Kenapa dikatakan ya wad'u suburan katsira? Karena memang pada hari kiamat itu di dalam ayat yang lain dijelaskan ya,
Apa ayat itu? Wa baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Ayatnya itu. Itu orang-orang kafir di neraka ketika kulitnya sudah hancur, ya, hilang dikarenakan api yang sangat mendidih, ya. Itu Allah katakan baddalnahum juludan ghairaha. Allah ganti lagi kulit baru. Liyadhuqul adzab, agar mereka mendapatkan azab. Jadi berlipat-lipat siksaan orang di neraka jahanam. Ya. Dibakar lagi badannya, seluruh badannya dibakar dalam api neraka, hancur semuanya, diganti baru lagi. Kemudian dibakar lagi. Begitu sakitnya siksaan, ya, orang-orang di dalam api neraka jahanam, sehingga mereka hanya berharap mendapatkan siksaan satu kali saja. Tetapi Allah katakan jangan berharap satu kali, berharap banyak-banyak. Ya, celaan bagi mereka. Wada'u suburan katsira. Kemudian ayat selanjutnya, ya. Wa ma adraka ma sijjin. Ya, tahukah kalian apa itu sijjin? Ya. Ya, falistifham huna lita'zim ay mal ladzi a'lamuka bisijjin. Ya, jadi pertanyaan di sini bermakna at-ta'zim, ya. Ay mal ladzi a'lamuka bisijjin, apa yang kalian ketahui tentang sijjin. Kemudian kitabun marqum, catatan amal atau kitab yang berisi catatan amalan, ya, kitabun marqum, kitab yang berisi catatan amal. Ya, kitabun hadhihi la ta'udu ala sijjin wa innama ta'udu ala kitabi fi qouli ta'ala. Jadi kata kitabun marqum, ya, di sini tidak kembali atau tidak dimaksudkan sijjin. Jadi kitabun marqum bukan menjelaskan makna sijjin, tetapi kitabun marqum di sini menjelaskan makna ayat kalla inna kitabal fujjari. Sesungguhnya catatan amal al-fujjar, itulah yang dimaksud pada ayat ini, yang dijelaskan pada ayat ini, yaitu kitabun marqum. Kitab al-fujjari, kitabun marqum, ya, yaitu buku yang berisi catatan amalan-amalan. Kitabun marqum yakni maktubun, yaitu buku yang ditulis, la yuzadu fihi wa la yunqasu wa la yubdalu wa la yughayyaru, ya, yaitu kitab atau catatan amal yang tidak ditambahkan, tidak dikurangi, tidak diganti, tidak diubah. Jadi buku catatan amalan kita itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambah, tidak ada yang diubah. Sesuai dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, semuanya tercatat dalam kitab, dalam buku catatan amalan kita masing-masing. Ya. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Ya, ayat setelahnya, sungguh merugi, wail, yauma idzin, pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, lil mukadzibin, bagi orang yang mendustakan hari kiamat.
Sungguh rugi, sungguh celaka pada hari kiamat orang-orang yang dulu di dunia tidak percaya tentang hari kiamat. Mereka yang mengatakan tidak ada hari kiamat, kita mati sudah selesai, tidak ada kehidupan setelahnya. Ya. Sungguh celaka bagi mereka. Ya. Kata Wail, ya sabaqal kalam alaihi fi awwal hadhihi surah. Ya, kata Wail ini terulang ya pada ayat pertama dari surah Al-Mutaffifin, ya, wailul lil mutaffifin. Kemudian terulang lagi pada ayat ini, ya, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Al-kalam min awwal surati ila akhiriha kullihi fi yaumiddin wal jazaa. Jadi pembahasan dalam surah Al-Mutaffifin mulai dari awal hingga akhir semuanya fi yaumiddin wal jazaa, semua membahas tentang hari kiamat dan hari pembalasan. Haula'il ladzina yukadzibuna bi yaumiddin, ya mereka yang mendustakan hari kiamat, tawa'adahumullahu bil waili. Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka, memberikan peringatan kepada mereka berupa kecelakaan, kerugian. Ya, Allah peringati. Lianna haula'il mukadzibina bi yaumiddin, karena orang-orang yang mendustakan hari kiamat, la yumkinu an yastaqimu ala syari'atillahi. Dapat dipastikan bahwasanya orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak beriman tentang hari kiamat, pasti mereka tidak bisa istiqamah, tidak bisa istiqamah di atas syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. La yastaqimu ala syari'atillah illa man amana bi yaumiddin. Tidak ada orang yang bisa istiqamah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang beriman tentang hari kiamat, tentang hari akhir. Orang yang beriman tentang hari akhir pasti dia akan konsisten di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, karena dia tahu apa akhir dari kehidupan saya ini. Apakah surga atau neraka? Ketika saya menginginkan surga, maka saya harus menaati istiqamah di atas syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lianna man lam yu'min bihi, karena sesungguhnya orang yang tidak percaya tentang hari kiamat, wa innama amana bil hayati faqat, akan tetapi dia hanya percaya tentang kehidupan dunia saja, ya fahuwa la yahtammu bima wara'aha, mereka pasti tidak akan mementingkan kehidupan di balik kehidupan dunia. Mereka hanya meyakini kehidupan itu hanya dunia saja, ya, sehingga mereka tidak ada kepentingan, ya, tidak memperdulikan kehidupan setelah kehidupan dunia. Orang-orang yang juga tidak percaya tentang hari kiamat tetapi percaya tentang kehidupan dunia saja, maka wala ya'malu lidzalika, mereka pasti tidak akan mengamalkan, tidak akan melakukan amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma yabqa kal an'am, bahkan mereka itu dikatakan oleh musannif pengarang di sini, mereka tinggal di dunia itu kal an'am, sama seperti binatang ternak. Yatamatta'una, mereka bersenang-senang di dunia saja. Wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am, mereka makan sebagaimana binatang-binatang ternak makan. Wan naru maswal lahum, maka api neraka merupakan tempat kembali bagi mereka.
Maka kita selalu mempermantap ya, keimanan kita ya, tentang hari akhir. Lianna al-iman billah ibtidaan wal iman bil yaumil akhir intiha. Fatu'min billah, maka hendaklah kita selalu ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, thumma ta'mal lil yaumil akhir, kemudian kita mengerjakan amalan-amalan untuk bekal kita menghadapi hari kiamat. Alladhi huwal muqir, yang merupakan hari kita akan kekal ya. Fahaula, maka mereka kadzabu biyaumiddin, yang mendustakan hari kiamat, la yumkinu an ya'mala lahu abadan, tidak mungkin mereka melakukan amalan-amalan ya, karena memang mereka tidak ada keimanan tentang hari kiamat. Li'anna al-amal, karena sesungguhnya amalan itu mabniun ala aqidah, itu dibangun di atas akidah ya. Jadi akidah yang kuat akan menghasilkan amalan. Tapi ketika akidah tidak ada, maka pasti dapat dipastikan dia pasti tidak melakukan amalan-amalan yang dituntun oleh syariat ya. Ya, jadi amal dibangun di atas syariat. Jadi syariat atau akidah dulu baru iman ya, akidah dulu baru amal. Salah itu kalau amal duluan baru akidah. Jadi yang dahulu adalah akidah dulu. Akidah yang menghasilkan amal ya. Akidah yang baik akan menghasilkan amalan-amalan yang baik. Fa idza lam yakun hunaka aqidah ya, apabila tidak memiliki akidah, fa kaifa ya'mal, bagaimana dia bisa beramal kalau tidak ada akidahnya. Walihada qala, itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim ya, Allah tegaskan tidak ada orang yang mendustakan hari kiamat kecuali setiap orang yang mu'tadin, orang yang melampaui batas ya, orang yang melampaui batas. Maksudnya larangan-larangan Allah dia langgar ya. Apa yang Allah telah tentukan dia langgar, itu mu'tadin, orang yang melampaui batas ya. Jadi kita hidup di dunia ada batasan-batasan yang kita dilarang untuk keluar dari batasan-batasan itu. Ketika kita keluar dari batasan-batasan, maka kita dinamakan mu'tadin, orang yang melampaui batas. Dan Allah katakan tidak ada orang yang mendustakan hari kiamat kecuali orang yang melampaui batas ya. Mu'tadin asim, dan orang yang sering melakukan dosa ya. Ai ma yukadzibu biyaumiddin wa yankuruhu ya, tidak ada yang mendustakan hari kiamat, tidak ada yang mengingkari kecuali orang yang mu'tadin asim. Kemudian idza tutla alaihi ayatuna, apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat kami, yakni idza talaha alaihi ahad, apabila ada seseorang yang membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak percaya tentang hari kiamat, mereka mengatakan, orang-orang yang tidak percaya tentang hari kiamat, tidak percaya tentang ya, mereka mengatakan qala asatirul awwalin. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala,
Mereka katakan ini Al-Quran sama seperti dongeng-dongeng orang terdahulu, asatir. Itu orang-orang kafir. Ketika dibacakan Al-Quran, mereka katakan asatirul awwalin. Ini Al-Quran ini adalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Jadi kata asatir merupakan bentuk jamak dari ustura. Ustura itu dongeng. Wahyal kalamul ladzi yudhkaru litasalli, yaitu cerita atau ungkapan atau kalimat yang disebutkan untuk menghibur, dongeng. Jadi orang-orang kafir itu katakan bahwasanya Al-Quran itu hanyalah dongeng. Kalau dongeng kan berarti tidak ada kebenarannya, dia hanya fiktif saja, cerita belaka saja. Jadi orang kafir mengatakan itu Al-Quran itu tidak benar, sama seperti dongeng itu tidak benar, tidak ada kejadian aslinya, bukan fakta. Saking mereka mengingkari Al-Quran dan hari kiamat, mereka mengatakan Al-Quran itu hanyalah dongeng. Sedangkan wa huwa ablagul kalam wa ashadduhu ta'siran 'alal qalbi. Sedangkan Al-Quran merupakan ucapan yang begitu menyampaikan banyak pelajaran, memberikan banyak ibrah tentang kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Dan Al-Quran merupakan ungkapan yang begitu terkesan terhadap hati, wa shaddu ta'siran 'alal qalbi. Jadi orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu hanya dongeng berarti hatinya itu lagi mati. Orang-orang yang hatinya hidup, mereka akan mendapatkan kesejukan, mendapatkan pelajaran, mendapatkan ketenangan ketika membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu sangat memberikan kesan terhadap hati bagi orang-orang yang membacanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid." Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu ladzikra, ada peringatan, ada pelajaran. Bagi siapa? Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang memiliki hati. Orang yang memiliki hati. Orang yang memiliki hati akan mengambil kesimpulan bahwasanya Al-Quran itu bukanlah dongeng. Al-Quran itu adalah zikra, peringatan, merupakan kitab suci Allah Subhanahu wa taala, kalamullah, yang memberikan kita banyak pelajaran, memberikan ketenangan hati ketika kita membacanya. Hanya orang-orang yang memiliki hati saja yang bisa mengambil kesimpulan yang demikian. Aw alqas sam'a, atau orang yang menggunakan pendengarannya, bahwa syahid, sedangkan dia menyaksikan. Li'annahu yukadzibu biyaumiddin falam yakun mu'minan. Mereka mendustakan hari kiamat, mereka tidak beriman tentang hari kiamat, sehingga menyebabkan falam yasil nuru ayatillahi azza wa jalla ila qalbihi, sehingga cahaya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tidak sampai ke hati mereka. Jadi
orang-orang yang mendapatkan cahaya Al-Quran adalah orang yang beriman, orang yang mempercayai. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman tentang hari kiamat, mereka tidak sampai cahaya Al-Quran di dalam hati mereka, sehingga mereka mengatakan apa? Qala asatirul awwalin. Al-Quran hanyalah dongeng. Kenapa? Belum sampai cahaya Al-Quran di dalam hatinya. Bal yaraha misla asatirul awwalin. Ketika cahaya Allah Subhanahu wa taala, cahaya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tidak sampai kepada hati mereka, sehingga mereka melihat Al-Quran atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan kepada mereka itu sama seperti dongeng. Allati yatakallamu bihal ajaiz wa laysa laha ay haqiqah wala fiha ahad. Ya, dongeng yang dibacakan oleh orang tua kepada anaknya ketika hendak tidur, yang tidak memiliki realita, tidak ada hakikatnya, hanya sebuah fiktif belaka, cerita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla, sekali-kali tidak. Bal, bahkan, maksudnya sini Allah ingin katakan laisa asatirul awwalin. Al-Quran itu bukan dongeng-dongeng, bukanlah dongeng yang mereka katakan, yang dikatakan oleh orang-orang kafir. Walakin, akan tetapi, haula, mereka itu orang-orang yang tidak percaya itu, orang-orang yang kafir itu, rana ala qulubihim, hatinya itu tertutup. Kenapa mereka mengatakan seperti dongeng? Karena hatinya tertutup. Rana ala qulubihim. Ay ijtama' 'alaiha wa hajbuha 'anil haqq. Itu hatinya itu terhijab, tertutup dari kebenaran. Orang yang tidak ada keimanan tentang hari kiamat, itu hatinya itu tertutup dari kebenaran, terhijab. Makanu yaksibun, karena apa yang mereka kerjakan, karena apa yang mereka kerjakan, yang membuat hati mereka tertutup. Pertama, karena ketidakyakinan di dalam hati, menyebabkan mereka melakukan amalan-amalan keburukan. Ai minal a'malis sayyi'at, itu orang-orang yang tidak percaya tentang hari kiamat akan melakukan amalan-amalan keburukan. Kenapa? Sehingga li'annal a'malas sayyi'at, karena sesungguhnya amalan-amalan keburukan itu tahulu bainal mar'i wa bainal hadi, karena amalan-amalan keburukan itu dapat menghalangi antara seorang hamba dengan huda, petunjuk. Jadi kita ketika sering melakukan keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan, semakin kita menutupi diri kita dari petunjuk. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina ihtadaw, orang-orang yang mendapatkan petunjuk, zadahum huda, maka Allah akan menambahkan petunjuk itu, wa atahum taqwahum, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka ketakwaan.
Jadi orang yang mendapatkan petunjuk dan melakukan amalan-amalan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan itu petunjuk kepadanya, akan menambahkan hidayah kepadanya. Faman ihtada bihadillahi, maka barang siapa yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, wattaba'a ma amara Allah bihi, dan mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wa taraka ma nahallahu anhu, dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, wa sadaqa bima akhbarallahu bihi, dan membenarkan segala informasi yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, wa fa'ala misla dzalika fi ma jaa'a 'ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian melaksanakan segala sesuatu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala syakka, maka tidak ada keraguan, anna qalbahu yastaniru, tidak ada keraguan bahwasanya hatinya itu lagi bersinar, bercahaya hatinya. Orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengerjakan perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang, mengerjakan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan, maka dapat kita pastikan bahwasanya hatinya itu lagi bercahaya, lagi bersinar, ya. Wa annahu yaral haqqa haqqa, maka orang yang hatinya bercahaya akan melihat suatu kebenaran itu adalah sebuah kebenaran. Kebenaran adalah sebuah kebenaran. Karena ya, tidak semuanya orang melihat bahwasanya kebenaran itu adalah sebuah kebenaran. Dan orang yang hatinya bercahaya itu wa yaral batila batila, akan melihat suatu kebatilan, suatu kesalahan adalah sebuah kesalahan. Ya. Karena ada juga orang dia melihat kebatilan tapi tetap melaksanakan kebatilan. Tapi orang yang percaya hatinya, kebatilan adalah suatu kebatilan yang harus saya tinggalkan. Ya. Dan orang-orang yang percaya hatinya, wa yu'zim ayatillahi azza wa jalla, dia akan mengagungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti orang kafir, ketika dibacakan ayat Allah, mereka katakan itu hanya dongeng. Tetapi orang yang percaya hatinya, mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, akan mengagungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yara, dan orang-orang yang percaya hatinya akan melihat annaha, bahwasanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala fauqa kulli kalam, di atas segala ucapan, kalimat. Jadi tidak ada kalimat yang paling baik kecuali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa anna hadiya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fauqa kulli hadin, dan sesungguhnya petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah di atas segala petunjuk. Hada man anara Allahu qalbahu bil iman. Ya. Ini akan diberikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan cahaya pada hatinya. Ya. Allah ketika memberikan cahaya kepada hatinya seseorang yang istiqamah di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia ciri-cirinya seperti yang kita sebutkan tadi, akan mengagungkan ayat-ayat Allah, akan melihat suatu kebenaran adalah kebenaran, melihat suatu kebatilan adalah sebuah kebatilan. Ya. Ya. Ya, jadi orang-orang yang diberikan cahaya akan mempercayai tentang hari kiamat. Adapun amma man taltaha qalbahu bi arjasil ma'asi, adapun orang-orang yang mengotori, menodai hatinya dengan kotoran-kotoran kemaksiatan,
orang yang mengotori hatinya dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innahu la yara hadhil ayati haqqan. Orang-orang yang menodai hati mereka dengan kemaksiatan, dosa-dosa, amalan-amalan keburukan, maka mereka tidak melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala haqqan, suatu kebenaran, ya. Bal yaraha illa asatirul awwalin. Bahkan mereka tidak melihat kecuali mereka melihat seperti dongeng-dongeng saja. Kama fi hadil ayat, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, sekali-kali tidak, bahkan ya, mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah dongeng karena kenapa? Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Karena amalan-amalan mereka yang membuat hati mereka tertutup, tidak mendapatkan cahaya, tidak melihat bahwasanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kebenaran. Mungkin sampai di sini pembahasan kita. Insyaallah kita akan lanjut pada kesempatan yang akan datang. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Kami mengundang setelah salat syuruk jamuan Ahad subuh di Waf, ya, Warqab Al-Fayyad. Mungkin cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.